إلهي لست للفردوس أهلا. Witir di pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Ini dimulai pada malam yang ke-16. Ya. Jadi di malam ke-16 disunnahkan oleh Nabi untuk membaca witir, membaca doa kunut di dalam sholat sunnah witir. Adapun sholat witir di luar Ramadan itu makruh. Walaupun ada sebagian ulama yang tetap mensunnahkannya, membolehkannya, ya. Tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa membaca doa kunut itu hanya disunnahkan dalam sholat witir di 16 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi selain itu tidak disunnahkan membaca doa kunut di dalam sholat witir. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang berpendapat boleh aja sih, boleh. Ya namanya baca doa kunut ya. Sedosa-dosanya orang baca doa kunut. Ya. Nah, jadi ada yang membolehkannya. Tapi kalau mayoritas ulama tidak. Jadi pendapat yang lebih kuat cukup membaca doa kunut dalam sholat witir pada pertengahan terakhir di bulan Ramadan, yaitu sejak malam ke-16. Wa bisa ini maktubatin li nazilatin, juga disunahkan membaca doa kunut pada setiap selesai mengerjakan sholat fardu, disebabkan karena ada kejadian-kejadian berat, ya kayak musibah, kematian seorang ulama yang sangat karismatik, atau meninggalnya seorang tokoh masyarakat yang dicintai oleh warga. Kita merasa kehilangan dan ini menjadi sebuah musibah besar buat umat Islam, maka boleh kita membaca doa kunut nazilah. Nah, seperti misalnya kemarin di Cianjur ya, bencana gempa, tsunami di Aceh dulu, itu serentak pemerintah kita menganjurkan kepada umat Islam untuk membaca doa kunut yang disebut kunut nazilah. Nah, itu dibaca di setiap di setiap sholat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5 waktu dibaca semua sampai Allah angkat musibah yang sedang menimpa umat ini. Rafi'an yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya, binahwi dengan ucapan Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima afait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Itu kalau sholatnya sendiri. Kalau sholatnya menjadi imam, ini domirnya jamak. Allahumma hdina, karena diaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima afait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa jahara bihi imamun, disunnahkan imam untuk mengeraskan bacaan doa kunut. Wa amana makmumun sami'a, dan makmum disunnahkan untuk mengaminkan. Jadi imam dianjurkan untuk membaca doa kunut dengan suara yang agak keras agar bisa nanti diaminkan oleh makmum. Wa kuriha li imamin tahsisu nafsihi bidu'ain, dimakruhkan bagi imam untuk mengkhususkan dirinya dalam doa. Nggak boleh pakai dhamir mufrad, itu nggak boleh dalam doa. Nah, sebab kita mengajak makmum untuk mengaminkannya, ya. Jadi nggak boleh Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah beri saya hidayah. Nggak boleh kalau jadi imam. Jadi harus mengajak makmum supaya semua kita mendapatkan apa? Hidayah. Jadi dengan menggunakan dhamir jamak, Allahumma hdina fiman hadait. Nah, begitu pula karena dengan doa-doa yang dibaca setelah sholat, ini nggak boleh dengan menggunakan dhamir mufrad, buat sendiri. Kalau kata orang Bekasi, buat dewekannya gitu ya. Nggak boleh. Jadi harus dengan dhamir jamak agar bisa diartikan oleh makmum, biar kita semuanya dapat.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua rukun sholat yang kita bahas malam ini. Sholat witir di pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Ini dimulai pada malam yang ke-16. Ya. Jadi di malam ke-16 disunnahkan oleh Nabi untuk membaca witir, membaca doa qunut di dalam sholat sunnah witir. Adapun sholat witir di luar Ramadan itu makruh, walaupun ada sebagian ulama yang tetap mensunnahkannya, membolehkannya. Ya, tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa membaca doa qunut itu hanya disunnahkan dalam sholat witir di 16 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi selain itu tidak disunnahkan membaca doa qunut di dalam sholat witir. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang berpendapat boleh aja sih, boleh. Ya namanya baca doa qunut ya. Sedosa-dosanya orang baca doa qunut. Ya. Nah, jadi ada yang membolehkannya. Tapi kalau mayoritas ulama tidak. Jadi pendapat yang lebih kuat cukup membaca doa qunut dalam sholat witir pada pertengahan terakhir di bulan Ramadan, yaitu sejak malam ke-16. Wa bisa ini maktubatin li nazilatin, juga disunahkan membaca doa qunut pada setiap selesai mengerjakan sholat fardu, disebabkan karena ada kejadian-kejadian berat, ya kayak musibah, kematian seorang ulama yang sangat karismatik, atau meninggalnya seorang tokoh masyarakat yang dicintai oleh warga. Kita merasa kehilangan dan ini menjadi sebuah musibah besar buat umat Islam, maka boleh kita membaca doa qunut nazilah. Nah, seperti misalnya kemarin di Cianjur ya, bencana gempa, tsunami di Aceh dulu, itu serentak pemerintah kita menganjurkan kepada umat Islam untuk membaca doa qunut yang disebut qunut nazilah. Nah, itu dibaca di setiap di setiap sholat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5 waktu dibaca semua, sampai Allah angkat musibah yang sedang menimpa umat ini. Rafi'an yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya, binahwi dengan ucapan Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Itu kalau sholatnya sendiri. Kalau sholatnya menjadi imam, ini domirnya jamak. Allahumma hdina, karena diaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wajah rabihi imamun, disunnahkan imam untuk mengeraskan bacaan doa qunut. Wa amana makmumun sami'ah, dan makmum disunnahkan untuk mengaminkan. Jadi imam dianjurkan untuk membaca doa qunut dengan suara yang agak keras agar bisa nanti diaminkan oleh makmum. Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bi du'ain, dimakruhkan bagi imam untuk mengkhususkan dirinya dalam doa. Nggak boleh pakai dhamir mufrad, itu nggak boleh dalam doa. Nah, sebab kita mengajak makmum untuk mengaminkannya. Ya, jadi nggak boleh Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah beri saya hidayah. Nggak boleh kalau jadi imam. Jadi harus mengajak makmum supaya semua kita mendapatkan apa? Hidayah. Jadi dengan menggunakan dhamir jamak, Allahumma hdina fiman hadait. Nah, begitu pula halnya dengan doa-doa yang dibaca serta sholat. Ini nggak boleh dengan menggunakan dhamir mufrad, buat sendiri. Kalau kata orang lokasi buat dewekannya gitu ya. Nggak boleh. Jadi harus dengan dhamir jamak agar bisa diaminkan oleh makmum. Biar kita semuanya dapat.